Tahu nggak sih kalian, tujuan utama aku buat konten tentang jualan kayak gini sebenarnya cuman untuk sekedar berbagi pengalaman dan juga sekedar bertukar pikiran, bukan untuk menyindir apalagi menyinggung orang lain. Ups, di luar dugaan banyak yang merasa, hai mama-mama online lah, ngapain kalian lagi santai nongkrong jalan-jalan persiapan? Enak kali kalian ya, aku Kang Warung pagi kayak gini kecret tambah kecret dan kecret lagi. Jumpa lagi sama aku Kang Warung yang gak rajin-rajin kali tapi yang gak males-males kali. Walaupun keseringan magernya. Yap, kita kesampingkan dulu magernya karena hari ini kerjaanku betumpuk kali woy. Ada yang bantu dengan sukarela, aku ikhlas lah pokoknya. Dan kita balik lagi ke pembahasan awal di awal video tadi woy. Tujuan awal aku buat konten tentang jualan ini sebenarnya itu untuk share-share ya kan, saling bertukar pikiran sesama kita yang jualan Kang Warung ini. Nggak taunya di konten-konten aku sebelumnya yang membahas soal hutang piutang, banyak yang merasa aku menyindir seseorang dan banyak juga yang merasa kalau aku suka kali buka aib orang woy. Sampai-sampai kalau papasan jumpa di jalan itu, aku senyumin dia cemberut, aku tegur dianya malah buang muka. Padahal kan di konten-kontenku ini dan di konten-kontenku sebelumnya itu aku nggak pernah sebut nama apalagi pampangkan foto apalagi aku tag nama akun media sosialnya kan woy. Lah dianya bisa sebenci itu sama aku, sampai-sampai menceritakan aku kesana kemari menghasut orang-orang biar juga ikut nggak suka sama aku woy. Lah terus responku harus gimana ya kira-kira menurut kalian? Haruskah aku jingkrak-jingkrak, salto-salto, guling-guling di jalan, atau enaknya aku samperin langsung kali ya? Hitung-hitung silaturahmi gitu ya kan. Ya buat kalian-kalian yang udah sering nonton videoku ataupun VT-VT aku yang sering lewat di akun media sosial kalian, pastinya udah paham lah sama isi kontenku ya kan. Gak jauh-jauh lah pasti permasalahannya seputar keadaan ataupun kejadian-kejadian apa yang terjadi di warung yang pada umumnya itu Kang Warung juga ngerasain ya kan. Bukan tujuan utamaku untuk menyindir ataupun membuka aib seseorang. Nggak level ya kan. Kalau dipikir-pikir kita orang hidup ini banyak kali udah masalah ya kan, ngapain lah capek-capek kita cari masalah sama orang. Betul apa betul? Menurutku sendiri ya, ini menurutku, kalian boleh setuju ataupun enggak ya woy. Daripada sibuk duduk sana duduk sini menceritakan orang, menceritakan ini menceritakan itu, apa nggak capek? Selain sia-sia cuman menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran untuk hal-hal yang nggak penting menurutku ya woy. Kalau aku sih mending cari kegiatan yang lebih menghasilkan pastinya ya, kayak ginilah jualan woy. Berawal dari kisah masa lalu yang rasaku nggak enak kali ya, saat-saat dimana berada di titik terendah dalam hidup, dan disitu aku merasa sepahit-pahitnya hidup lah pokoknya. Di masa dimana sesusah-susahnya dan sesulit-sulitnya hidup orang itu berlomba-lomba. Yap, berlomba-lomba bukan untuk menolong tapi malah berlomba-lomba untuk menghina, mencaci, menggibah bahkan setiap harinya woy. Yap, itulah pengalaman terpahit dalam hidupku ya kan, jadi bahan gibahan orang setiap hari. Dari kejadian itu sampai saat ini pun aku masih inget aja woy sakitnya kayak mana. Maka dari hari itu sampai saat ini aku janji sama diriku sendiri woy, ya mudah-mudahan gak akan ku kasih lagi kesempatan orang untuk menggibahi kehidupanku yang sulit ataupun susah woy. Jadi dari situ aku dapat hikmahnya woy, kalau hidup susah itu nggak enak. Makanya kalau nggak mau hidup susah ya kudu kerja keras dan berusaha terus. Dan aku nggak mau pening-pening apalagi ambil pusing kalau soal orang-orang suka menggibah. Setauku kalau kita mau belajar dan mau kehidupan kita itu jadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya ya kudu kayak gini, konsisten bangun pagi cari rejeki, jangan lupa sarapan ya, walaupun dengan segudang kegiatan ya kan kadang-kadang aku skip. Selagi dikasih sehat jasmani dan rohani, anggota tubuh masih lengkap, dikasih akal juga pikiran, masa iya mau bermales-malesan pasrah sama keadaan? Nggak mau balik ke masa-masa sulit dulu, kayaknya ada rasa trauma gimana gitu ya kan. Ini kenapa alasanku masih mau bekerja keras sampai saat ini ya, biar anakku tuh nggak merasakan sulitnya hidup kayak mamanya dulu. Yap, semoga dari sepenggal kisahku tadi kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran kalau hidup susah itu nggak ada enaknya woy. Jadi sebelum susah ya kudu kerja keras lah, kok pakai tanya lagi. Ya wes kok kayak gitu, sampai sini dulu videoku, sampai jumpa di next video. Bye bye guys. Kecret picu-picu.